Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Putri Kapilarani. Saya di sini sebagai host dan di sini ada teman saya. Saya Lintang Nuranisa, di sini sebagai narasumber. Di sini saya akan membawakan podcast tentang Danau Toba. Pasti dari kalian sudah banyak sekali mendengar tentang cerita Danau Toba. Dan di sini saya dan teman saya akan menceritakan lebih lanjut. Bagaimana sih awal mula cerita Danau Toba itu? Jadi, dulu banget di lembah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani. Namanya Toba. Ia hidup sederhana dan pekerja keras. Tiap hari, Toba memancing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Toba memancing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya? Ya, benar sekali. Habis itu lanjutan hidupnya bagaimana lagi? Nah, jadi pada suatu hari saat Toba sedang memancing, ia mendapatkan ikan yang sangat besar dan warnanya tuh keemasan berkilauan. Sepertinya sangat menarik sih ceritanya. Ya, tentu. Tapi saat Toba membawa pulang dan ingin memasaknya, ikan itu berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik. Wow. Lalu mereka menjadi apa? Ya, mereka menjadi pasangan. Namun, ada satu syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya, Toba tidak boleh mengungkit asal-usul istrinya yang dulunya adalah petani. Oh, berarti Toba itu harus menyembunyikan identitas seorang istrinya ya? Iya, harus. Karena itu sebuah perjanjian. Dan kemudian Toba dan istrinya dikaruniai seorang anak laki-laki, namanya Samosir. Samosir, keren juga ya namanya. Lalu mereka hidup bagaimana selanjutnya setelah punya anak? Mereka hidup bahagia layaknya suami istri pada biasanya. Namun, Samosir adalah awal mula penyebab dari terbentuknya Danau Toba. Gimana tuh ceritanya? Jadi, suatu ketika Samosir disuruh ibunya untuk mengantar makanan ayahnya di ladang. Tapi saat di tengah perjalanan, Samosir itu merasa sangat lapar banget. Lalu apa yang Samosir lakukan? Samosir memakan bekal ayahnya dan kemudian memberikan bekal kosong sisa makanan tadi kepada ayahnya. Lalu apa yang terjadi terusnya? Toba marah besar dong karena dia habis bekerja dan sangat lapar banget. Tapi kasihan juga ya Toba. Tapi Samosir nakal juga ya kalau dipikir-pikir. Iya, dan Toba tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada anaknya. Lalu apa yang terjadi dan Toba mengatakan apa itu? Ya, boleh aku praktekkan? Jadi Toba mengatakan seperti dasar anak ikan kepada Samosir anaknya. Dan kemudian yang terjadi, langit menjadi mendung. Seketika hujan menjadi sangat deras dan air-air keluar dari tanah hingga menenggelamkan lembah itu, dan terbentuklah Danau Toba dan pulau kecil di tengahnya itu namanya Samosir. Jadi di cerita itu kita mendapatkan makna kalau kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka ya teman-teman. Dan kalau dipikir-pikir lagi, ternyata Samosir termasuk anak yang nakal ya. Ya, tapi kita juga tidak bisa membenarkan sikap Toba yang semena-mena dalam berbicara. Benar sekali. Jadi di tengah-tengah itu tadi ada berisi Samosir ya di dalamnya. Ya, benar sekali. Buat penasaran juga ya ceritanya. Seru juga. Cuman memiliki makna yang sangat berat. Ya, ada banyak makna di dalam legenda ini. Seperti kita tidak boleh melanggar janji dan kita harus berbicara dengan hati-hati. Lalu apa yang kamu dapat dari kisah legenda ini? Kalau yang aku dapat yaitu kita harus lebih menghargai kepada orang lain. Dan kadang satu kata saja bisa bikin semuanya berubah.
Itu juga nenek moyang mungkin mengajarkan dari cerita ini untuk lebih memahami dan bersikap yang lebih baik. Ya, jadi teman-teman, kita bisa melihat sendiri dari kisah Danau Toba kalau kita harus selalu menghargai orang lain. Masih ada orang itu, kita harus saling menghargai. Menghargai itu sangat penting untuk kehidupan di masyarakat, teman-teman. Dan kita harus menjadi anak yang baik kepada orang tua kita agar kita tidak seperti Samosir. Itu dia cerita legenda Danau Toba versi saya dan teman saya. Dan masih telah menonton podcast kami hari ini. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!